me again. Okay guys, by the way, perjalanan bagaimana diriku bisa diterima di Alfamart. Ya, yang pertama kalian bisa lihat di sebelah sini, oke? Kalian bisa lihat di sebelah sini. Setelah aku melakukan tes psikotes ini, aku lulus alhamdulillah dan disuruh untuk menunggu terlebih dahulu. Nah, setelah menunggu dapat informasi, diriku disuruh untuk yang namanya socialization training. Benar kan? Sekarang 2006 kan? Kurang tahu deh. Ya kan kurang 2006 sekarang kan? Oh iya sih 2006. Ya biarkanlah. Aku juga nggak ngerti kenapa bapaknya ngejokes seperti itu. Next. Back in the day, halo semuanya, welcome to my channel. Seperti yang tadi aku bilang, aku balik lagi ke Tangerang, bukan untuk liburan ataupun untuk healing, tapi karena ada keperluan. And you guys probably hear about suara map. Karena sepanjang perjalanan kita tuh ngandelin Google Maps banget. Sampai ini alhamdulillah kita udah nyampe di DC. Look at how tired I am. Tapi begitu sampai, alhamdulillah deh. Halo, ini day keberapa? Kita 2. Di day 2, ya tak? By the way, dia adalah my lovely friend. Dari awal aku training, aku tuh berdekatan dengan dia guys. Cuman ternyata pas kita mau training offline, kita berdua beda beja. Oke, forget about her. Di sini kita nunggu trainer dan melanjutkan sesi social training. Guys, saya kita nge-vlog. Ayo dari sini, aku paling depan. Halo. Sino bang? Yusuf. Kita mau makan dulu, nyari makanan. Ya Allah, baterai udah habis guys, sumpah. Saat aku bilang bateraiku habis, itu beneran habis guys. Itu like 5% lagi udah mati HP-ku. But I'm very sorry for myself because aku selalu menekankan diri aku untuk nge-vlog sampai titik terakhir HP-ku mati. Dan ya, HP-ku bener-bener mati. Jadi gak sempat untuk record. Seperti yang aku bilang, bateraiku habis dan aku tidak sempat untuk menge-vlog perjalanan pulangku. Dan setelah selesai pun aku tidak langsung pergi pulang ke rumah. Aku lanjut kerja lagi. Kalau aku ke puskesmas katanya pulang ke kerjaan. Dengerin dulu. Kakak, permisi, kalau misalkan mau tes golongan darah itu gimana kak? Golongan darah Oh. untuk apa? Untuk keperluan SKCK. Ya pokoknya aku tuh pergi ke puskesmas itu setelah aku nyampe di kerjaan. 10 menit sebelum aku waktunya istirahat, aku tuh lanjut ke puskesmas untuk ngecek golongan darah. While waiting for the line, aku sambil nonton TikTok karena lama banget. It takes like sepenuhnya waktu istirahatku. Jadi waktu aku nyampe kerjaan ya aku udah mulai kerja. Literally no time to rest. Anyway, please don't mind us. Kita udah terbiasa ngelakuin hal itu guys. Untuk totalnya 49.500. Jadi 50.000 ya. Terima kasih, selamat datang kembali. Itu hari terakhir aku kerja by the way. Kalau kalian mau lihat vlognya, vlog hari terakhir aku kerja, itu boleh banget request ke aku di komen. Nanti aku kasih tahu. Please komen, aku mau kasih tahu kalian. Setelah kecapean, aku mutusin untuk makan yang manis-manis for my real life stress and decide to next to the purchase. Kalau mau ngapain? Jawabannya 15 kali kak. Yay! I have no idea kenapa aku pilih mirroring di kaca yang butek kayak begini. I'm so sorry. Guys, ternyata ngambil SKCK segampang itu. Setelah menghabiskan waktu berliburku dengan mantap menikmati ya, kita lanjut digegerkan dengan training online which is memakan banyak waktu selama 3 hari dan membuat otakku panas. Look how stressed I am. In this moment aku bener-bener pass out. Dan karena Zoom meet dimulainya pagi banget, so nggak ada waktu untuk breakfast. Jadi kalau emang lagi nggak fokus banget, aku bakal nyemil dikit-dikit. Hopefully people don't notice me. Pokoknya Zoom meet berturut-turut selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga aku stres. Of course. After ngejalanin training online, alhamdulillahnya gue lulus. Ya, walaupun sambil astagfirullah ya Allah sambil ngeluh.
gue persiapan buat nanti training offline, which is langsung ke DC-nya, and there's a lot of things that I should prepare, so I need to tell my people. Jujur, aku juga bingung sih Win, kamu ngomong apa. Intinya aku perlu melapor ke orang tua aku dulu kalau aku bakal ngekos di Tangerang, karena nggak mungkin selama training aku bolak-balik. By the way, ini hari pertama training offline, tapi aku belum nginep dulu karena besoknya aku bakal OJT. Demi apa, itu MBG enak banget anjay. Gue kayak, boleh nggak MBG setiap hari ke rumah gue, catering setiap hari gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Daripada MBG sekolah. Sumpah gue nggak bohong, ini endure terkendul MBG-nya sampai gue makan dengan lahap. Sudah selesai proses. Gue sumpah kayak panas banget. Pokoknya training pertama udah selesai. Itu OJT-nya alhamdulillah ditempatin dekat di rumah gue guys. Jadi gue nggak perlu bolak-balik selama 1,5 jam menghabiskan waktu jalan-jalan. Gak usah dipikirin guys, ini cuma gue yang terlalu suka lagu ini. Anyway, sumpah grogi pasti banget. Apalagi ini di hari pertama. Dan lo lihat gue ngelakuin apa. Terus jangan tanya gue itu ngapain. Gak ada kerjaan, gue bingung banget. Literally itu tempatnya kayak rame, tapi gue kayak udah gak ada kerjaan, jadi gue kayak sok sibuk aja. Lu banget. Iya, kalian udah denger kan ini klarifikasi. So, daripada aku ngelakuin hal yang tidak berguna tadi, mending aku melakukan phasing out untuk yang keberapa kalinya ini. Dan karena kelelahan, diriku memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Fun fact guys, aku sempet nanya ke karyawannya, "Kak, biasanya istirahat jam berapa?" Terus kata kakaknya begini, kalau istirahat mah terserah, biasanya nggak istirahat." Aku langsung kayak, hah? Aku nggak tahu kalau hal tersebut normal guys di retail. Karena aku pernah kerja di retail juga dan masih ada waktu untuk istirahatnya guys. Jadi waktu mereka bilang nggak ada istirahat, bebas aja, aku langsung kayak, really? And this is my first time nerima barang sebanyak ini. Terlebih barangnya adalah rokok. Dan aku baru sadar ternyata rokok itu banyak jenisnya. Gue mau sekalian cerita lagi. Jadi kan pas gue lagi ngasirin ya, di belakang pasti banyak rokok-rokok gitu kan. Dan gue posisinya itu di tempat kawasannya tuh banyak bapak-bapak yang beli rokok. Nah pas gue lagi megang kasir, gue nggak tahu nih, tiba-tiba ucuk datang 3 orang kayak rombongan gitu. Dia nanyain gue rokok kan, nanyain rokok, "Mbak, tolong dong ambilin rokok yang Evelyn Melon," gitu. Pokoknya apa gue nggak tahu mereknya. Pokoknya dia kayak minta tolong langsung ambilin gitu di belakang. Kayak, hah? Apa itu mbak? Mbak, apa itu pak? Rokok apa? Tunggu dulu ya pak, saya carikan terlebih dahulu dengan aja profesionalnya diri gue, ya kan, gue profesional sekali. Gue lihat tuh ke belakang, ada nggak ya? Gak nemu. Terus bapak, itu neng, tuh di sebelah situ neng, di sebelah situ neng, tuh di belakang bawah situ neng, katanya. Gue kayak, hah? Bentar pak, bentar pak, gue cari tuh, gak nemu. Gue gak nemu. Bapaknya kayak sampai ketawa kan, "Itu neng lo sebelah sana lo neng," katanya, mungkin dengan sambal hati kayak, "Ini bocah lama banget, ini lo cah lama banget kali ya." Ya pokoknya bapak-bapak dengan sabar ya, mungkin dalam hatinya nyerocos tapi dalam mulutnya sabar, dia akhirnya ketemu tuh rokok. Sumpah gue kayak setiap ada yang nanyain rokok kayak, hah, yang mana sih rokoknya sih pak, kasih tahu sih gitu loh. Kayak itulah cerita yang sangat membagongkan. BTW ini udah hari kedua aku OJT dan aku bawa sarapan lagi. And guys, aku sangat-sangat bersyukur. Ternyata aku adalah orang yang cepat banget beradaptasi. Padahal baru 1 hari dan aku udah akrab ke semua orang. Dan aku udah ngerasa kayak aku udah kerja di situ selama bertahun-tahun gitu loh. Skip habis sarapan, aku barulah mulai kerja. Asik-asiknya planogram, tiba-tiba ada ibu-ibu nanya ke gue, Ada beras merah nggak? "Beras merah ini sebelah sini ibu." Gede-gede. Iya, ukurannya segini semua. Dan untung aja itu ibunya nyariin barang yang anggaplah itu deket dari gue lah. Jadi gue kayak nggak perlu tunggu ya bu gitu. Dan di saat gue planogram terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi gue memutuskan untuk bertanya kepada atasan gue. Dia kode SKU-nya nggak ada yang di rak ini. Ini yang saya tahu saya lupa. Ini biar sini. Gimana? Coba penuh nggak? Oh iya, samping-sampingan gak kelihatan. Penuh nggak? Penuh.
Taruh belakang sini nggak apa-apa? Ini Ya, kosong. taruh belakang aja, paling belakangnya. Oke. Oke. Thank you so much. I have no other words. I love you for kakaknya. Baik banget sih kak, sumpah. YouTube baik banget. I love you. Lanjut lagi aku ngasihin BTW, aku gak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi kalian nikmati aja ya, lihat proses aku menderita selama OJT ini. Kita mau istirahat dulu. Makan. Enggak, aku tadi udah makan soalnya. Robot kali nggak makan. Aku anime. Jangan terlalu dianime-animekan deh Windy. Udah selesai OJT. Nah, kita udah keluar dari apartemennya. Refreshing, yay. Gue pulang naik Grab, tapi ada satu hal yang bikin kalian melotot nih guys. Yap, helm gua. Gue bisa pakai helm itu cuma karena lu tau gak sih, gue pakai jepitan di belakang. Jadi pas gue pakai helm itu tuh kayak nyangkut gitu. Jadi gak bisa aja kayak. Sumpah sepanjang perjalanan gue tersiksa banget karena what do you mean? Tapi badai telah usai. Kita lanjut lagi. Prepare. Jangan nanya please, itu gue lagi prepare buat nanti gue nginep ngekos di DC selama training offline. Selama training offline. Karena apa? Karena kalau training offline itu mulainya pagi banget, sedangkan gue yang dari DC jauh sekitar 2 jam atau 1,5 jam kalau naik motor. Itu gue bisa prepare dari jam 4. Kayak malah tiap hari gue bolak-balik begitu mulu, capek yang ada. Jadi mending gue ngekos aja deh, ngekos. Dan ini perjalanan oke never mind. Ini perjalanan aku mulai dari jam 5 pagi. Kasihan banget kayak gembel gitu. Tapi tetap semangat untuk belajar demi menggapai cita-cita Hewin. Walaupun lapar, MBG memanggil. Tungguin aja lah, bentar lagi juga. Ciao my MBG ku. I love you. Sumpah enak banget. Ini juga kita kebagian Dubai Chewy Cuki sambil makan di depan Alfamart langsung. Lihat deh, Dubai Chewy Cuki enak banget ya. Sekali lagi, Dubai Chewy Cuki. Oke, next kita serius-serius nih, langsung belajar berdarah. Jujur puyeng banget, tapi mikir lagi emang apa yang gue pikirin. Selesai training. Kita itu loh guys, adem banget. By the way, ini adalah tempat diriku ngekos selama 5 hari ke depan. Lihat pemandangannya asri banget. Jujur, I love this view really bad. Like, it's give me flashback about my child vault. What? Child vault? What the heck? Oke, never mind. Pokoknya selama training banyak banget hal yang perlu dilakuin dan setiap hari itu tes. Jadi kalian prepare aja mental dan fisik kalian. Dan gue bakal terjebak karena gue malas banget karena editnya panjang. Ini udah 13 menit, anjay, video terpanjang yang pernah gue edit. Dan ya, ini adalah hari kedua. Ini ceritanya lagi belajar standar komunikasi kasir. Kalau kalian melihat MBG lagi, berarti tandanya udah ganti hari ya guys. Ini aku dapat Dubai Chewy Cuki lagi. Enak banget Dubai Chewy Cuki. Ini udah pedein aja aku jalan-jalan sambil nge-vlog. Ya, walaupun malu dikit sih. Enggak sih, aku gak malu sih. Masuk vlog pak, boleh? Oh my god, that's so cute. Shall anyone join my vlog? Well, it's not something like surprising. A lot of people doing that, so you can comment for me. Yeah. Tapi di luar, look, guys, look. It's a lot of, see, there's a lot of people. Aku malu guys. Halo guys. Berarti udah beda. Sekarang lihat MBG berarti udah ada ganti hari lagi ya. Ganti hari lagi, oke. Pokoknya gue percepat karena gue tuh males banget edit. Ini lagi ngapain lagi Anomali nangis? What's happening with you, Anomali? Batch 49. Cerita Windy berakhir di sini. Where every common days become a history. Thank you for everyone. Thank you for everyone who watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And please komen di komen. Please di komen kak, aku mau lihat video terakhir kakak kerja. Please gitu. Please, gue editin please.